بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, insyaallah kita berjumpa kembali tentunya dalam program Asbab An-Nuzul atau Asbabun Nuzul. Di hari ini insyaallah kita akan mentadabburi surah Al-Ahzab ayat 56. Tentunya bersama saya telah hadir di studio kita. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Selamat datang kami ucapkan kepada Ustadz Ahmad Multazam, SPD MSI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz, hari ini kita tentunya akan membahas tentang keutamaan atau fadilah mengucapkan sholawat atau fadilah atau kemuliaan bersolawat. Seperti itu mungkin dasarnya. Kita akan memulai. Saya akan tentunya mempersilakan Ustadz di segmen awal ini untuk menjelaskan apa-apa saja yang menjadi kebutuhan di dalam surah Al-Ahzab ini ayat 56 ini. Kita akan tadabburi bersama pemirsa. Saya akan mempersilahkan Ustadz untuk mengawali. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pemirsa TVRI di mana saja berada. Ya. Malam hari ini pembahasan tentang bagaimana kemuliaan serta eksistensi sholawat itu sendiri. Nah, berbicara tentang sholawat, kita tidak bisa lepas dari ayat Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 56 yang saya bacakan tadi.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan membacakanlah salam secara sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini yang pertama adalah diawali harfu inna. Dalam qawaidul lughatil arabiyyah, inna ini dikenal dengan huruf littaukid atau lil istidrakil qadriyah. Artinya ayat yang diawali harfu inna itu menandakan bahwa benar-benar ini terjadi. Jadi Allah sendiri yang menjustifikasi ayat itu bahwa benar ini terjadi. Apa ayat selanjutnya? Innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Ini ayat menjelaskan benar-benar adanya Allah dan para malaikatnya. Apa itu? Yusalluna 'alan nabi. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam berbagai kitab-kitab tafsir, termasuk tafsir Al-Misbah dan tafsir Ibnu Katsir, kalimat yusalluna di sini. Yusalluna kembali lagi karena ketika kita membahas Al-Quran tidak lepas dari persoalan kaidah bahasa Arab, qawaidul lughatil arabiyyah. Yusalluna ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kalau dibahasakan dia masuk dalam kalimat present and future. Jadi sesuatu perbuatan yang sedang berlangsung dan akan terus berlangsung. Maka ayat ini bisa diartikan bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sekarang ini bersalawat dan akan terus bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW sampai akhir hayat atau sampai hari kiamat nanti. Baik Ustaz, menarik sekali. Mengingat bahwa surah Al-Ahzab ini termasuk ke dalam surah Madaniyah, artinya diturunkan di Madinah tentunya. Nah, kita berbicara tentang asbab an-nuzul. Kalau asbab an-nuzul itu satu ayat itu diturunkan berdasarkan konteksnya atau berdasarkan sesuatu yang terjadi pada saat itu. Ini karena kita beralih ke Madinah ketika proses hijrahnya Rasulullah, apakah ada kisah-kisah khusus ketika menjelaskan tentang ayat ini diturunkan, bagaimana asbab an-nuzulnya ini? Jadi begini, secara garis besar ayat-ayat Al-Quran itu ada asbab, ada sebab, sehingga ada kejadian yang melatar belakangi sehingga ayat turun. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ayat yang langsung begitu saja turun. Nah, dari berbagai literatur yang ada, dari berbagai ilmu tafsir, ayat ini turun langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun setelah itu baru ada hikayat yang menjelaskan tentang hal ini. Penting ini untuk kita ketahui apa hikayat. Saya akan menjelaskan pada kesempatan ini. Nah, ketika ayat ini turun, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beberapa saat kemudian, Rasulullah menyampaikan kepada sahabat ayat ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Seketika Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, ada sahabat bernama Al-Uzlah. Ada Al-Uzlah, ya. Nama sahabat itu Ka'ab bin Al-Uzlah. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, selama ini kami sudah diajari cara memberikan salam kepada saudara-saudara kami. Nah, tapi hari ini kita diberikan cara untuk memberikan salawat dan salam kepadamu ya Rasulullah. Maka kami minta petunjuk ya Rasulullah, bagaimanakah kami bersalawat dan membacakan salam kepadamu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah langsung menjawab kepada sahabat Ka'ab bin Uzlah ini, dikatakan, "Wahai sahabatku, cara memberikan salawat, cara membacakan salawat kepadaku yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid." Nah, dari jawaban Rasulullah SAW ini akhirnya sahabat sudah memahami konteks salawat itu sesuai yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Baik.
Ini menarik. Ketika tadi dibahasakan oleh Ustadz, memang ayat ini secara langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian belakangan baru kita ketahui apa hikayatnya, ada dialognya. Nah, kita masuk ke dalam keutamaan dari sholawat itu sendiri. Fadilah dari sholawat itu sendiri. Saya pernah mendengar ketika ada Ustadz, salah satu Ustadz mengatakan bahwa orang yang kikir itu adalah mereka yang benar-benar tidak mau membacakan sholawat. Bukan ketika mereka tidak mau bersedekah, tetapi sesungguhnya yang kikir itu kita bisa lihat ketika tidak membacakan sholawat kepada Rasulullah SAW. Kalau kita tahu tentang bagaimana keutamaan dan fadilah sholawat ini, mungkin setiap saat kita akan bersolawat. Nah, ini penting untuk kita bahas, Ustaz. Mungkin di-share, Ustaz, apa saja keutamaan-keutamaan atau fadilah dari sholawat itu sendiri? Iya, banyak sekali fadilah-fadilah atau kemuliaan sholawat itu sendiri. Namun sebelum saya membahas tentang fadilah atau kemuliaan sholawat tadi, saudari menyampaikan bahwa bagaimana tentang perihal ketika Rasulullah pernah menyampaikan kepada sahabat, tahukah kalian siapakah yang paling kikir di antara kalian? Nah, suatu ketika Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, ya sahabat, tahukah kalian siapakah yang paling kikir di antara kalian? Akhirnya Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, mengatakan, yaitu ketika mendengar nama aku disebutkan, tapi kalian tidak bersalawat kepada aku. Itulah abkhalun nas, kata Rasulullah, orang yang paling sekikir-kikirnya manusia. Namun di hadis yang lain ada lagi yang meriwayatkan bahwa Rasulullah menjelaskan, wahai sahabatku, apakah kalian tahu sekikir-kikirnya manusia? Abkhalun nas, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab dan menjelaskan bahwa manusia atau umatku yang paling kikir di antara kalian adalah orang yang bersalawat kepada aku tapi tidak bersalawat kepada keluarga aku. Ya. Itu jadi perihal tentang bagaimana posisi eksistensi daripada salawat itu sendiri. Baik, kita bicara tentang posisi ketika kita bersalawat kepada Rasulullah langsung, lalu kemudian yang lebih kikir lagi tidak bersalawat kepada keluarganya. Nah, mungkin ada bunyi salawat khusus, mungkin bisa di-share kepada pemirsa. Iya, saya banyak sekali. Tentu tadi dalam konteks tadi hikayat setelah turunnya ayat, memang yang dicontohkan Rasulullah itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa disambung wa ala ali Muhammad? Karena Rasulullah sendiri memberikan penjelasan bahwa ketika bersalawat kepada aku, maka dianjurkan bersalawat kepada ahli baiti, artinya keluarga-keluarga Rasulullah. Maka salawat itu bunyinya seperti ini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan juga terhadap keluarga Muhammad, Nabi Muhammad. Namun sebagian ulama menambah kalimat sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, karena itu dijelaskan bahwa kita menyampaikan ini kata sayyidina lil ihtiram kepada Rasulullah, untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Rasulullah tentunya tidak diragukan lagi, Ustaz. Saya penasaran dengan ayat ini karena memang ayat ini sangat populer di kalangan kita ketika ayat ini kemudian turun di Madinah, lalu kemudian penjelasan tentang tafsirnya sendiri secara bahasa ini, secara orang awam ini kita melihat tafsirnya bahwa Allah kemudian bersolawat kepada Rasulullah. Orang kemudian berkata, berarti Allah juga mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, tidak ini demikian. Tidak demikian mungkin, itu yang harus saya jelaskan. Ya, itu bisa dijelaskan, Pak Ustadz. Karena pemikiran kita bagi orang awam itu, ya berarti Allah ini seperti ini. Padahal sebenarnya tidak demikian. Nah, ini penting, Ustadz. Bisa di-share sedikit. Pemirsa TVRI di mana saja berada. Nah, inilah perlunya kita belajar tafsir Al-Quran. Tentunya ketika belajar tafsir, kita harus banyak mendengar penjelasan dari para ulama, para mufassirin. Kalimat yang saya bacakan tadi, Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu diakhiri dengan anjuran atau perintah untuk kita bersalawat. Timbul pertanyaan bagi kita, bagaimanakah Allah bersalawat kepada Rasulullah? Bagaimanakah Allah, para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah? Bagaimana juga kita umatnya Rasulullah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW? Ulama menjelaskan bahwa ketika Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Allah menurunkan rahmat kepada Rasulullah SAW. Begitupun juga ketika kita
sebagai umat Rasulullah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan diberikan salawat. Allah akan bersalawat kepada kita. Namun salawatnya tidak membaca salawat. Namun ketika Allah bersalawat kepada Rasulullah atau Allah bersalawat kepada hamba-hambanya, yaitu Allah melimpahkan rahmat dan aneka anugerahnya kepada kita sekalian. Itu kalau Allah bersalawat. Baik, kita garis bawahi ini. Salawatnya Allah itu bukan berupa ketika bersalawat secara lisan, tetapi berupa rahmat. Nah, ini rahmat ini sendiri, Ustaz, rahmat itu sendiri kan kajiannya luas. Bisa berarti kita selalu diberikan kesehatan, perlindungan dan sebagainya. Bagi mereka yang sama sekali tidak punya hasrat untuk bersolawat, lalu kemudian tidak ada pengetahuan tentang solawat itu sendiri. Tapi dalam kesehariannya mereka hidupnya, kalau secara kasat mata nih, kalau kita melihat, wah ini hidupnya enak. Ini mereka tentram hidupnya, karirnya bagus dan sebagainya. Iya. Kita melihat secara kasat mata ini justru dirahmati oleh Allah. Tetapi kalau melihat dari sisi lain, mereka justru tidak bersolawat kepada Allah. Ini tidak berbarengan dengan yang kita jelaskan. Ya, jelas bahwa rahmat ini sangat luas. Bahwa kebahagiaan di dunia dan akhirat ini tidak bisa diukur dari secara kasat mata saja. Toh kita biasa melihat beberapa saudara-saudara kita bergelimangan harta, mobilnya puluhan, bahkan berbagai macam aset dan segala macam, tapi belum tentu dalam hatinya itu bahagia. Maka di dalam Islam, agama kita, dianjurkan keselamatan atau kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan secara kasat mata. Baik, kita tahan dulu kan. Ternyata kebahagiaan itu tidak diukur dengan harta benda yang kita miliki, bahkan pangkat yang kita miliki. Tapi sebentar kita akan jelaskan kembali. Pemirsa, tetap bersama kami, kita kembali saat lagi. Baik, pemirsa, berbicara tentang solawat, keutamaan dan fadilah solawat itu sendiri tentunya banyak sekali kita rasakan, bukan hanya ketika kita bersolawat kepada Rasulullah, tetapi rahmat Allah itu senantiasa turun kepada kita. Jadi tidak mungkin kita akan kemudian menghitung-hitung nikmat Allah itu. Nah, di surah Al-Ahzab ayat 56 yang kita tadaburi hari ini, ada 3 poin. Tentunya saya tadi sedikit berbincang dengan Ustadz, ada 3 poin yang harus kita bahas lebih jauh. Kemudian tentunya solawatnya Allah kepada Rasulullah tadi sudah digarisbawahi bahwa bukan berupa lafaz tetapi berupa rahmat kepada Rasulullah. Nah, yang kemudian adalah malaikat. Malaikat ini bagaimana bentuk salawatnya kepada Rasulullah, Ustadz? Bisa di-share? Tadi saya sudah jelaskan bahwa bagaimana salawatnya Allah kepada kita, membaca salawat atau kepada Rasulullah. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua adalah bagaimana salawat malaikat kepada Rasulullah, atau bagaimana salawat malaikat kepada kita yang membaca salawat ini. Nah, para mufassirin menjelaskan bahwa ketika malaikat bersalawat kepada Rasulullah atau malaikat bersalawat kepada kita, maka dia memohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada hamba yang rajin, yang senantiasa dan istiqomah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bayangkan berapa ribu malaikat yang akan memohonkan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kira berdasar dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa mulianya itu salawat. Rasulullah pernah bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran." Siapa umatku, kata Rasulullah, yang bersalawat kepada aku 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Wa man shalla alayya asyran sallallahu alaihi mi'ah. Barang siapa, kata Rasulullah, bersalawat kepada aku 10 kali, Allah bersalawat kepadanya 100 kali. Wa man shalla alayya mi'ah sallallahu alaihi alfan. Siapa yang bersalawat kepada aku, kata Rasulullah, 100 kali, Allah bersalawat kepadanya 1000 kali. Dan lalu hadis ini ditutup dengan kata Rasulullah, wa man shalla alayya alfan fabashshirhu bil jannah. Siapa yang bersalawat kepada aku 1000 kali, maka kata Allah, ya Rasulullah, akan kami perlihatkan kepadanya balasan surga sebelum ia meninggal dunia. Namun penjelasan ini masih perlu didalami lagi. Bagaimana penjelasan para ulama?
Bukan berarti ketika kita baca 1000 salawat hari ini, Ya. besok mungkin 10 kali saja atau minggu depan tidak baca lagi. Ya. Nah, inilah yang dimaksud istiqomah. Hadis ini sangat relevan dengan ibadah-ibadah yang istiqomah. Yang dimaksud di sini adalah orang yang senantiasa membaca salawat. Kalau kemampuannya 100 kali, maka dia harus istiqamah 100 kali setiap hari sampai dia meninggal dunia. Atau kalau mampu baca salawat 1000 kali, maka dia harus membaca istiqamah setiap hari sampai dia meninggal dunia. Istiqomahnya ini Istiqomahnya yang susah. ini. Maka Rasulullah menjelaskan al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Satu kegiatan zikir, satu amalan ibadah yang istiqamah itu lebih mulia daripada 1000 kemuliaan para wali Allah Subhanahu. Subhanallah. Nah, sehingga ada suatu hikayat yang menarik. Ini akan bisa memberikan semangat tersendiri bagi kita yang rajin berzikir atau rajin bersalawat kepada Rasulullah. Suatu ketika di negeri Yaman, seorang ibu dikebumikan sudah puluhan tahun dikebumikan. Nah, namun suatu ketika di negeri Yaman itu lagi ada mayat yang ingin dikebumikan lagi. Tapi kebetulan di samping makam ibu tadi ini. Singkat cerita, digali makamnya tadi ini, sang penggali makam tadi ini tidak sengaja mengenai tubuh ibu yang sudah dimakamkan puluhan tahun yang lalu. Yang mengherankan kemudian adalah, jangankan tubuh ibu ini yang sudah meninggal puluhan tahun, tubuhnya hancur dimakan ulat, selembar kain kafannya pun tidak hancur. Lalu warga mencari tahu siapa gerangan ibu ini. Nah, akhirnya ditemukan masih ada anaknya yang masih hidup. Lalu ditanyakan, para warga bertanya kepada anak tadi ini, apa gerangan amalan ibumu ketika masih hidup? Sehingga dia diselamatkan oleh Allah. Jangankan bagian tubuhnya hancur, satu lembar kain kafan pun benangnya pun tidak hancur. Maka anaknya rileks saja menjawab, ibu saya ini ilmunya biasa-biasa saja. Ibadah salat malamnya juga standar-standar saja. Dia juga bukan alim fakih apa ya segala macam. Namun warga ini yang penasaran bertanya lagi, mesti ibumu ini mempunyai amalan yang istiqomah. Sehingga Allah memperlihatkan keselamatannya ini. Namun akhirnya anaknya menjawab, yang saya tahu ibu saya ini istiqomah membaca sholawat setiap hari sampai dia meninggal dunia. Nah, hikayat ini sangat jelas bagi kita, bisa dijadikan ibrah, pelajaran yang sangat besar, betapa mulianya kita membacakan sholawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Iya. Baik, Ustaz. Menarik sekali ketika tadi dikatakan bahwa sholawatnya malaikat kepada Allah kepada Rasulullah itu ini justru memohon ampunkan kita manusia yang membaca. Nah, dalam berbagai hal atau dalam hal apa saja, dalam keadaan apa saja, manusia itu kemudian mendapatkan sholawat dari malaikat. Apakah kemudian seperti yang dijelaskan tadi, mereka yang istiqomah dalam berzikir, ataukah ada kegiatan-kegiatan lain yang harus kita lakukan sehingga sholawat yang malaikat kirimkan untuk kita itu justru sampai kepada kita? Iya, jadi seperti yang saya katakan tadi, apapun zikir, apapun amalia yang kita lakukan itu adalah yang terpenting adalah istiqomahnya. Kalau kita ingin benar-benar mengharapkan salawat para malaikat atau malaikat memohon ampunkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus punya keistiqomahan dalam setiap hari salawatnya. Dan dalam hal ini, dalam Islam tidak memaksakan harus 1000, 10.000, sekian ribu. Tapi istiqomahnya kalaupun hanya kita mampu 100 kali dalam satu hari, yang penting setiap hari itu adalah istiqomah. Nah, insya Allah dari penjelasan Rasulullah SAW kita akan dimohon ampunkan para malaikat. Tapi untuk mendapatkan keistiqomahan itu sangat istimewa, Ustaz. Tetapi kita sebagai manusia biasa kadang mohon maaf ini Pak Ustaz. Manusia itu kadang keimanannya naik turun, ya seperti yang kita ketahui ya. Lalu kemudian berikut dengan semangatnya yang kemudian hari ini bisa menggebu-gebu, tapi lalu kemudian bisa surut seketika. Nah, dalam hal bersolawat, bukankah ketika Allah mengatakan Allah melihat nawaitunya, jadi nama amalu niat, jadi niatnya. Tetapi dalam prakteknya hari ini mungkin kita bersolawat 100, istiqomah sampai sebulan, lalu kemudian bulan berikutnya itu tidak. Jadi apakah ini kemudian melunturkan pahala keistiqomahan kita atau bagaimana perhitungannya ini? Iya, makanya begini. Sebelum saya bahas ke sana, maka dalam berzikir itu perlu mengetahui cara berzikir, etika berzikir itu bagaimana. Apakah kita harus duduk saja
kemudian harus berzikir tanpa mengerjakan apa-apa. Ya. Nah, maka para ulama, apalagi kita di Indonesia ini secara umum, kita dibesarkan secara kultur dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Nahdlatul Ulama, menjelaskan bahwa zikir itu ada dua. Ya. Ada zikir zahir, ada zikir yang maknawi atau ke dalam. Zikir zahir yang saya maksud di sini adalah zikir yang memang dilafazkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, bagaimana dalam ibu-ibu dalam beraktivitas di dapur? Apakah harus melafazkan keluar sehingga dia terhitung dalam kategori salawat? Nah, ini ulama sudah menjelaskan. Bisa kita beraktivitas, tapi dalam hati kita itu senantiasa juga berzikir. Untuk sampai kepada makom yang kemudian hati ikut berzikir kan tidak semudah itu, Ustaz. Iya, jelas. Ya. Orang yang kemudian saya tahu bahwa karomah-karomah atau kewalian wali-wali Allah itu hari ini sampai kepada makom yang memang tadi dikatakan bahwa salawatnya itu maknawi, ke dalam. Bisa mereka dalam keadaan berdiri, bisa mereka dalam keadaan perjalanan dan berpergian, lalu kemudian bersalawat. Nah, untuk sampai ke sana ini Ustaz, mungkin ada tips khusus? Ya, ada tips. Tipsnya jelas kita harus melatih diri. Ya, bagaikan kita melihat seperti anak-anak, tidak mungkin anak yang kecil itu bisa langsung berlari atau berjalan. Nah, untuk mendalami zikir yang maknawi tadi, zikir yang zikir sir, dalam batin, dalam hati itu, dalam rahasia itu, mesti seorang hamba Allah atau umat Rasulullah yang memang benar-benar mencintai Rasulullah dan memang dalam kehidupannya ada keinginan besar untuk berzikir kepada Allah dan membacakan salawat, dia harus memang melatih diri dalam setiap hari. Baik, kita tahan di melatih diri. Pasti banyak sekali tips-tips yang tentunya akan kita bagi. Kita stop dulu sampai melatih diri karena kita akan break dulu. Ustaz, kita jangan kemana-mana pemirsa, kita kembali saat lagi. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معيز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا موسي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور
Ya Allah, Ya Allah. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami, masih bersama Ustadz yang masih stay di sini menemani kita. Semakin kesini semakin pembahasan kita ini semakin menarik, semakin penasaran ini pemirsa di rumah termasuk saya Ustadz. Tadi kita telah membahas 2 poin dari surah Al-Ahzab ini ayat 56 tentang bagaimana bentuk salatnya Allah kepada Rasulullah lalu kemudian malaikat. Disusul dengan kita makhluknya. Bagaimana bentuk salatnya kita lalu kemudian timbul pasti pertanyaan macam-macam salawat itu bagaimana karena memang banyak dari kita kalau kita secara umum ada di Sulawesi Barat, tentunya di daerah Sulawesi ada, sedangkan bagian setiap kabupaten saja itu berbeda-beda. Mereka dialeknya berbeda, lalu kemudian bentuk salatnya berbeda, kebiasaannya pun berbeda. Mungkin bisa di-share kepada pemirsa. Jadi, iya, benar sekali. Menarik sekali penjelasannya tentang salawat tadi. Kita baru masuk di tahap ketiga. Bagaimana salawat manusia atau makhluk ini kepada Rasulullah. Tentu tadi sudah dijelaskan bahwa kita sebagai manusia ini sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah SAW cara bersalawat kepada Rasulullah. Bagaimanakah manusia bersalawat kepada Rasulullah? Nah, tentu salawatnya tadi itu ada 2 kategori. Yang pertama kita bersalawat kepada Rasulullah dan kita bersalawat kepada ahli bait. Ahli bait artinya keluarga-keluarga Rasulullah SAW. Nah, tentu salawat yang sederhana atau simple adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Jadi sebenarnya tadi saya koreksi sedikit, bukannya di Indonesia ini bermacam-macam berbeda-beda salawat. Hanya di setiap manusia, di setiap orang itu beda cara menggunakan. Ada yang memakai salawat yang simple, ada salawat yang sederhana, ada yang memang salawatnya panjang. Ya, tadi sudah saya katakan minimal salawatnya itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maknanya ini kemudian tidak melunturkan pahalanya ataukah ketika simple, ketika sederhana dan ketika panjang itu ada kriteria khusus tentang pahalanya seperti itu? Tidak ada. Hanya ini menggambarkan bahwa mereka yang memakai salawat yang panjang itu salah satu diantaranya adalah indikasinya mereka sangat mencintai Rasulullah SAW. Jadi mereka sangat mengagungkan. Kriteria kecintaan kita bisa dilihat dari salawat yang pendek, sederhana dan panjang. Ya. Karena malah saya pernah membaca salah satu buku tentang macam-macam salawat. Malah di situ yang paling simpel daripada simpel adalah dia hanya mengatakan sallallahu alaihi. Ya, ada juga yang mengamalkan begitu. Namun kalau kita merunut dari hikayat atau hadis-hadis Rasulullah SAW yang harus ada 2 minimal kriteria tadi yang saya sampaikan. Yang pertama salawat kepada Rasulullah dan salawat kepada ahli bait atau keluarganya. Nah itu. Namun tadi saya sudah sampaikan salawat yang simple. Ada lagi salawat yang sederhana tadi. Jadi salawat yang sederhana yang agak di atas sedikit, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Namun kalau kita melihat lagi ada salawat yang panjang memang yang lengkap. Kalau di Sulawesi Barat ini sesuai dengan dialek dan bahasanya tentunya, di Sulawesi Barat ini dikenal dengan nama salawat suku. Nah, suku itu dalam artian yang lengkap. Nah, suku ya. Salawat yang lengkap. Orang Mandar bilang di Sulawesi Barat ini salawat suku. Namun setelah kita lihat dalam versi Arabnya dia adalah salawat nariyah. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaiju wa tunai ya sampai selanjutnya. Itu maksud adalah salawat yang paling panjang dan yang paling lengkap. Masuk salawat nariyah namanya. Baik. Lalu kemudian timbul pertanyaan ketika kita bersolawat. Tadi kan yang paling simpel adalah sallallahu alaihi. Tadi sedikit saya ada bincang-bincang dengan Ustadz penggunaan tentang sayyidina, lalu kemudian katanya di dahulu memang tidak ada. Oh iya, benar. Bisa di-share itu? Saya bisa sampaikan di sini. Awal mula ketika memang biasa kadang terjadi pertentangan dia. Katanya ya memang secara konteks setelah ayat ini turun maka Rasulullah mengajari para sahabat untuk bersalawat. Memang benar bahwa Rasulullah mengatakan
cara bersalawat seperti inilah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Di sini terjadi perbedaan para ulama. Ya, ulama yang mau mengatakan secara konteks tadi ini ya memang tidak memakai sayyidina lagi. Namun ada ulama yang memakai sayyidina. Kenapa? Ada juga dasar dari Rasulullah, karena suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan ana sayyidu bani Adam. Saya ini, kata Rasulullah, penghulu manusia. Maka dengan dasar hadis inilah ulama menafsirkan ketika kita bersalawat patut kiranya kita menambah kata sayyidina atau penghulu. Apakah ini yang kemudian menjadi dasar di perbedaan antara ormas Islam, mohon izin, ketika di tahiyat akhir itu teman-teman kita di Muhammadiyah tidak menggunakan sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala, tidak ada penggunaan sayyidina. Nah, ini menarik Ustaz untuk kita share mungkin. Apakah ini kemudian menjadi dasar tadi ketika merujuk ke hadis itu? Jadi dalam at-tahiyat itu memang Rasulullah pernah bersabda, ya, dalam hadis ini jelas katakan man shalla salatan wa lam tusalli fiha alayya wala ala ahli baiti lam tuqbalu min. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat, mendirikan satu salat, lalu dalam salatnya itu tidak bersalawat kepada aku dan tidak bersalawat kepada keluargaku, lam tuqbal minhu, maka salatnya itu tidak diterima. Nah, kata-kata Rasulullah ini dikatakan barang siapa yang tidak bersalawat dalam salat. Nah, maka salawat inilah tadi dua versi. Ada salawat yang standar saja, ada salawat yang menggunakan sayyidina, dan ada salawat yang tidak menggunakan. Tapi pada dasarnya semua sama. Pada dasarnya sama, hanya ketika ada tambahan penjelasan para ulama adalah lil ihtiram. Kita menghargai Rasulullah SAW. Bisa kita bayangkan, bupati saja datang ke tempat kita, mesti kita tidak menyebutkan. Seumpama Bupati Mamuju, siapa namanya? Bupati Mamuju, Habsyi Wahid. Kita tidak mungkin mengatakan kita persilakan Bapak Habsyi Wahid, menyebutkan langsung namanya. Mesti disampaikan Bapak kita, pemerintah kita, kepala daerah kita, Bapak Bupati Kabupaten Mamuju. Nah, ini bupati atau gubernur atau apa. Nah, mereka ini adalah manusia biasa yang tentunya hanya jabatan duniawi. Nah, bagaimana Rasulullah SAW? Dia adalah sang penyelamat. Dia adalah nabi yang penutup daripada nabi dan rasul. Dialah yang diberikan risalah, diberikan amanah oleh Allah dan berhasil membimbing umatnya. Dan sampai dia mengatakan ana sayyidu bani Adam. Saya adalah penghulu. Maka patutlah kita menghormati dan sangat menghargai Rasulullah. Berarti bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah bisa kemudian terlihat dari sebagaimana kita memperlakukan Rasulullah, termasuk ketika mohon maaf maulid seperti itu. Nah, itu kan bentuk-bentuk kecintaan. Nah, ini kenapa kemudian saya penasaran, karena beberapa waktu yang lalu memang saya ada teman yang Muhammadiyah seperti itu. Di tahiyatnya memang tidak menggunakan sayyidina. Lalu mohon izin Ustadz, mungkin bagaimana pendapat Ustadz tentang fil alamina innaka Hamidum Majid. Mereka fil alamin itu dihilangkan. Fil alamin tersendiri ini kalau makna di tahiyat itu mungkin panjangkah penjelasan ini? Iya, kan saya kira sudah jelas contoh dari Rasulullah. Konteksnya sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Hanya yang berbeda saja konteksnya, tambahan sayyidina saja. Jadi sesuai dengan konteks Rasulullah mengajarkan kepada sahabat tadi, ya, ada sahabat Ka'ab bin Ujrah, maka Rasulullah secara gamblang menceritakan kepada sahabat bahwa cara bersalawat seperti inilah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Memang dilanjutkan sampai innaka Hamidum Majid. Baik, bukan saatnya untuk bertentang apa namanya ini. Tetapi bagaimana bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, itulah yang kemudian kita akan aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Bukan tentang siapa yang menggunakan sayyidina, siapa yang tidak. Justru yang digarisbawahi mereka yang tidak sama sekali bersalawat. Jadi ada sering saya sampaikan kepada pengajian di mana saja atau jamaah saya. Saya bilang begini, ketika kita bersalawat atau salat kita bersalawat, mau menggunakan Sayyidina Muhammad benar, karena jelas juga ada dasar dari hadis Rasulullah SAW. Bisa juga bersalawat atau salawat dalam salat pada saat tahiyat tidak menggunakan Sayyidina Muhammad, itu benar juga. Lantas jamaah saya bertanya, ya Ustaz, jadi yang mana yang salah? Saya bilang yang salah kemudian adalah yang tidak bersalawat.
yang tidak bersalawat dan Iya, tidak sholat. tidak sholat. Iya. Tentunya. Iya, baik Ustadz. Terima kasih banyak penjelasannya, ini menarik. Tadi di awal sekali kita mengatakan bahwa sekikir-kikirnya kita adalah yang kemudian tidak mau bersalawat kepada Rasulullah. Nah, mungkin bisa di-share keutamaan atau fadilah seharusnya kita tahu di momen ini juga. Kita akan memberikan penguatan kepada pemirsa yang ada di rumah bagaimana sholawat itu sendiri, bagaimana fadilahnya sehingga kita rajin bersalawat kepada Rasulullah. Ya, saya saya lebih melengkapi lagi seperti yang dicantumkan dari berbagai literatur pada kitab-kitab para ulama-ulama salaf. Ini yang paling penting tadi. Di samping salawat ketika kita bersalawat kepada Rasulullah, Allah bersalawat kepada kita beserta para malaikatnya. Termasuk juga bahwa dalam salat itu salat tidak diterima ketika kita tidak bersalawat. Nah, ada satu lagi poin yang penting. Nah, di antaranya yaitu hadis Rasulullah menjelaskan bahwa ad-du'a'u mahjubun hatta yusalli ala Muhammad wa ahla baitihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa yang kita bacakan kepada Allah Subhanahu wa taala itu mahjubun, dihijab. Iya, dihijab atau ditahan. Ya, hatta yusalli ala nabi wa ala ahli baitihi. Kata Rasulullah, doanya itu terhijab atau terhalang sampai dia membacakan salawat kepada Rasulullah beserta bersalawat kepada ditangguhkan tentunya sampai ketika kita bersalawat lalu kemudian semua keinginan kita itu dikabulkan. Akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salawat itu kalau mau simpelnya adalah dia adalah kata kunci. Benar. Baik, untuk membuka satu pintu itu harus pegang kuncinya. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Kita menarik sekali pemirsa, kita akan break dulu, tetap bersama kami, kita kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Tentunya menarik sekali, semakin kesini semakin menarik pembahasan kita tentang hikayat, tentang fadilah dan keutamaan dari sholawat itu sendiri. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan, lalu kemudian tadi saya menarik dengan penggunaan kata yang kemudian hari ini digunakan tetapi tidak digunakan di zaman dahulu, di zaman Rasulullah. Termasuk ketika Ustadz menjelaskan tentang penggunaan sallallahu alaihi wasallam. Ketika nama Rasulullah disebutkan lalu kita sudah menggunakan sallallahu alaihi wasallam. Ini sejak kapan ini Ustadz? Mungkin bisa di-share. Iya. Menarik sekali pertanyaannya dan ini perlu dijelaskan memang. Jadi sebelum saya jawab, perlu saya sampaikan, pernah ada jamaah bertanya kepada saya, apakah Rasulullah SAW juga bersalawat? Nah, jelas sekali, dan ini bagus pertanyaan supaya kita memberikan sebuah motivasi tersendiri. Kok kita tidak bersalawat? Bagaimana Rasulullah SAW? Dalam hikayat, dalam kitab-kitab para ulama salafus salih menjelaskan bahwa Rasulullah SAW juga bersalawat. Ya, bersalawat. Bahkan begitu rajinnya bersalawat, Rasulullah kalau masuk ke dalam masjid, beliau bersalawat, lantas membaca juga doa masuk ke dalam masjid. Allahumma ufirli warhamni, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya, jadi Rasulullah bersalawat. Kemudian yang kedua, bagaimana ini sebenarnya penggunaan Sayyidina atau Sallallahu Alaihi Wasallam dan istilah-istilah yang lainnya. Dalam sejarah kita bisa baca bahwa di masa Khulafaur Rasyidin atau di masa para sahabat, terlebih lagi nanti masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Iya, Harun ar-Rasyid. Dan juga ada sejarah dikatakan juga yang lain berpendapat di abad keempat Hijriyah. Maka dianjurkanlah itu menggunakan kata atau istilah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah dituliskan Nabi Muhammad. Jadi dalam itu di dalam sejarah itu jelaskan para ulama-ulama kita dahulu sangat tidak menyendangi menulis nama Nabi Muhammad, kemudian di belakangnya ditulis Sallallahu Alaihi Wasallam tapi disingkat. Tidak terkadang menulis Muhammad SAW. Itu sangat ulama-ulama dulu tidak menganjurkan itu. Sangat dianjurkan, terutama di masa Harun ar-Rasyid, menulis kata Muhammad di belakangnya itu Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak disingkat. Kalau di Indonesia biasanya SAW jangan. Harusnya ditulis Sallallahu
alaihi wasallam. Kembali lagi persoalannya adalah lil ihtiram. Kita menghargai atau sangat mengagungkan, menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kira itu yang jelas. Baik. Nah, tadi penggunaan sallallahu alaihi wasallam. Di 25 nabi populer atau yang harus kita ketahui di 25 nabi ini memang belakangnya adalah alaihi salam. Lalu kemudian Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam. Makna khusus dari sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, yang pertama bahwa kalimat sallallahu alaihi wasallam itu pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Karena lewat ayatnya tadi itu di dalam Al-Ahzab, surah Al-Ahzab dalam ayat 56. Nah, kemudian istilah itulah semasa Rasulullah masih hidup belum populer itu menggunakan kata Sayyidina. Nanti di masa para Khulafaur Rasyidin, saya peninggal beliau, baru mereka menggunakan kata Sayyidina. Tadi Harun ar-Rasyid itu di masa Harun ar-Rasyid, baru mereka sangat menganjurkan itu. Para ulama menganjurkan ketika menyebut nama Nabi Muhammad harus ada sallallahu alaihi wasallamnya. Begitupun juga menuliskan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan disingkat, harus dilafazkan, dituliskan secara lengkap sallallahu alaihi wasallam. Saya kira kita bisa melihat literatur kitab-kitab kuning atau kitab-kitab gundul, ketika ada Nabi Muhammad di situ tertulis, mesti tertulis secara lengkap. Bukan hanya huruf so dan mim. Biasanya kita para santri atau mahasiswa atau pelajar lah begitu menulis kata sallallahu alaihi wasallam hanya menyingkat so dan mim saja. Sesungguhnya ulama dulu sangat tidak menyenangi seperti mana baik mereka. Itu tidak lain dan tak bukan adalah bagaimana bentuk kecintaannya para sahabat pada zaman itu kepada Rasulullah. Seharusnya sampai kepada kita hari ini, Pak Ustadz. Nah, baik, kita tarik ini ke dalam ranah kehidupan kita hari ini. Ketika melihat banyaknya fenomena yang terjadi, lalu kemudian ketika hari ini ulama dengan berbagai pemberitaan yang terjadi, seharusnya sholawat ini lalu kemudian bisa ikut merambah ke dalam kehidupan sehari-hari kita, termasuk penggunaan sholawat itu sendiri. Tadi saya sedikit ada bisikan dari teman-teman juga bahwa sholawat ini tidak hanya fadilahnya seperti yang disebutkan Ustaz, tetapi juga bisa jadi obat, bisa jadi dan sebagainya. Mungkin ini bisa di-share, penting untuk kita ketahui sehingga bentuk rasa kecintaan kita kepada Rasulullah itu tidak kemudian berkurang, tetapi lebih bertambah, Ustaz. Iya, jelas, benar sekali bahwa sesungguhnya banyak para ulama atau para faqih, kiai-kiai kita, ketika beliau berdoa atau mungkin umatnya, jamaahnya membutuhkan doa beliau ketika ada sanak keluarganya yang lagi sakit, lantas para ulama mendoa, memberikan doa minta barokah, itu dengan salawat saja. Nah, apakah ini jelas dalam literatur atau hadis-hadis Rasulullah? Tadi saya sudah sampaikan bahwa seluruh harapan kita, seluruh permintaan kita kepada Allah itu ditangguhkan sebelum membacakan salawat. Nah, tidak heran ketika para ulama, para kiai kita ketika meminta kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah si fulan, namun setelah meminta mohon kepada Allah untuk meminta penyembuhan, lalu ditutup dengan salawat, maka terjadilah atau doa mereka langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah sembuh penyakitnya. Kenapa? Ini adalah rahasia salawat itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa orang biasa tidak terlalu mumpuni salawatnya ketika membaca salawat seperti biasa-biasa saja? Jawabannya kemudian adalah kedekatan batin kita, kedekatan hati kita, kedekatan kehidupan kita tidak selalu menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin di penghujung acara ini saya ingin menyampaikan satu kisah lagi. Satu kisah menggambarkan bagaimana eksistensi daripada salawat itu sendiri. Kembali lagi di negeri Yaman dulu, ada seorang yang miskin, tapi begitu cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tahun itu tidak lagi merayakan Maulid. Lantas dia berembuk sama ayahnya, ya ayah, kita harus menabung mulai hari ini supaya tahun depan kita bisa merayakan Maulid. Maka sepakatlah dalam keluarga itu mencari rezeki dan menyisipkan semua harta yang dia miliki, khusus untuk melaksanakan Maulid tahun berikutnya. Singkat cerita, tahun depan mereka kumpulkan uang tadi itu, dibelanjakanlah bahan-bahan makanan untuk merayakan Maulid pribadi di rumahnya. Nah, kemudian setelah menyiapkan makanan untuk memanggil ustaz untuk baca doa, tiba-tiba ada orang bertamu, pakai sorban dan ditemani beberapa orang di belakangnya.
dia hanya mengucapkan assalamualaikum, setelah itu duduk membuka sedikit makanan yang dia sajikan, tapi tidak menyantap atau memakan makanan. Setelah itu ditutup, lalu pulang langsung memberi salam kepada ahli bait atau yang punya rumah, assalamualaikum, pulang. Namun beberapa saat kemudian setelah kejadian ini, ada ulama yang datang kepadanya yang dia tunggu-tunggu tadi untuk baca doa. Lalu perihal sang pemilik rumah tadi menyampaikan kisah, ada orang tadi ini yang datang tidak bicara, hanya memberi salam dan kembali pulang langsung kembali. Maka ulama tadi kiai ini mengatakan, ketahuilah bahwa tadi seorang sosok manusia yang datang dan ditemani beberapa orang di belakangnya itu, yang bertamu tidak berbicara apa-apa, ketahuilah bahwa dia itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bukti bahwa kepada kita betapa mulianya salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, insya Allah mudah-mudahan salawat yang kita panjatkan senantiasa memberikan syafaatnya di yaumil akhir, insya Allah. Mudah-mudahan Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita semua, insya Allah. Terima kasih banyak Pak Ustadz, mudah-mudahan menjadi bahan kesimpulan juga untuk dialog kita hari ini. Menarik sekali, banyak hal yang ingin kita bahas tentang sholawat, tetapi waktu kita tidak cukup. Tapi mudah-mudahan itu jadi ibrah untuk kita semua, pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Senantiasa membumikan sholawat. Tentunya di daerah kita ini senantiasa mencintai Rasulullah dengan banyak-banyak bersolawat, karena fadilah dengan sholawat itu luar biasa. Luar biasa, sampai hari ini kita bisa sehat, sampai hari ini keluarga kita bisa sehat semuanya. Ya, tidak habis ini untuk kita bahas. Tetapi terima kasih banyak Ustadz untuk atensinya hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dilimpahkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik pemirsa, terima kasih atas segala kebersamaan Anda. Insya Allah kita kemudian akan bertemu lagi, tetapi dengan tema-tema yang sangat menarik. Di antara tema-tema ini termasuk tentang sholawat yang kita bahas hari ini, tetapi mohon izin untuk kita akan usai dulu. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mewakili Ustaz dan juga kami yang ada di sini, kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kegigihan masyarakat Mandar dalam bertenun sudah dimulai sejak ratusan tahun lalu, berlangsung secara turun-temurun. Perangkat tenun yang digunakan baik kayu pemintal, pewarnaan benang, dan pemeliharaan ulat sutra semua diambil dari tanah leluhur yang ada di sekitarnya. Lestarikan tenun sebagai budaya milik bangsa. Mari kita lestarikan tenun Mandar, warisan budaya leluhur kita. Lihatlah mereka membabat hutan hanya untuk kepentingan pribadi, tanpa peduli kelangsungan hidup flora dan fauna di dalamnya. Mari kita lawan illegal logging. Kami
Wakil Presiden Yusuf Kala mengevaluasi penanganan dan pemulihan wilayah yang terdampak gempa, tsunami, dan likuifaksi di Sulawesi Tengah. Kementerian Perhubungan akan menyusun peraturan menteri untuk mengatur